hari ini kita akan bahas tentang sel elektrolisis mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday sebentar. Mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu sendiri apa? Hukum Faraday ini seperti misalnya ada jumlah zat reaksi yang diperlukan atau jumlah zat yang terbentuk selama proses elektrolisis itu berhubungan dengan massa molar zat tersebut, jumlah listrik yang digunakan, dan jumlah elektron yang dipindahkan pada reaksi elektrode. Ada dua hukum Faraday. Hukum Faraday pertama, yaitu massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Nah, jika massa zat yang dilepaskan lambangnya G setara dengan muatan listrik kita simbolkan Q, maka massa zat ini berbanding lurus dengan muatan listrik ya, atau berarti massa zat ini berbanding lurus sama arus dikali waktu. Itu untuk hukum Faraday yang pertama, ini ya. Untuk hukum Faraday yang kedua, di mana massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Massa zat sama dengan K dikali I kali T dikali ini ME, massa ekivalen dari zat tersebut. K-nya itu 1 per F dengan F pasanta Faraday-nya 96.500 Celsius. I-nya itu sebagai I-nya sebagai arus listrik, T-nya waktu, Fe-nya dia adalah AR dibagi N. Massa ekivalen dibagi dengan perubahan Bilog. Nah, ini kita ke contoh. Contoh yang pertama, berapa mass dan core yang terbentuk jika arus listrik 10 ampere melewati larutan emas 3 fluorida selama 6 menit. AR-AU-nya udah diketahuin 196,73, AR-CL-nya juga udah 35,45. Diketahui reaksi pada elektrodenya ini ada katode AU3+ ditambah dia itu melepas 3 elektron menjadi AU, anodenya ada 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, sekarang kita kerjain yang ini. Oke, nah yang pertama kita cari massa ekivalen dulu. Kita cari massa ekivalen. Massa ekivalen dari AU. Nah, ini rumusnya adalah AR dibagi M. Nah, AR-nya berapa? AR-nya udah ada 196,73 dibagi N. N itu apa? N itu perubahan Bilog. Nah, yang masih belum ngerti, ini tuh ada kan di UTS soal ini ya, N-nya dari mana? N-nya itu dari sini nih. AU 3+ ditambah 3 elektron menjadi AU. Nah, dia perubahan Bilognya berapa? Di sini Bilognya 3 ya. Nah, perubahannya adalah 3 elektron. Makanya di sininya 3. Hasilnya adalah berapa? 65,66 gram. Nah, udah massa ekivalen AU. Selanjutnya adalah massa ekivalen dari Cl. Nah, rumusnya sama AR dibagi N. Sama dengan 35,45 dibagi 1.
Hasilnya 35,45 gram. Nah, sekarang ditanyain berapa emas dan klor yang terbentuk. Nah, sekarang kita cari emas dan klor, berarti 2 ya. Sekarang kita cari AU yang terbentuk. Berarti tadi rumusnya I dikali T per 96.500 dikali ME-nya, massa ekivalen dari AU. Nah, berarti I-nya udah ada di soal 10 ampere. Nah, ini T-nya harus dalam detik. Berarti di sini 6 menit diketikin dulu. 360 detik dibagi sama 96.500. Nah, kita kaliin yang ini nih yang udah kita cari. 65,66. Nah, hasilnya yaitu 2,45 gram. Nah, ini AU yang terbentuk. Nah, sekarang kita cari klor yang terbentuk. Rumusnya sama aja, tinggal si ininya massa ekivalen AU-nya diganti sama massa ekivalen dari Cl. Berarti I dikali T per 96.500 dikali ME dari Cl jadi 10 ampere dikali 3.360 detik ya, dikali berapa? 96.500. Nah, ini baru diganti sama yang ditanyain kan Cl 35,45. Hasilnya adalah berapa hasilnya? Hasilnya hitung sendiri ya, Ibu hitung. Oke, lanjut ke nomor 2. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengendapkan 5,60 gram besi dalam larutan besi 3 klorida dengan arus 5 ampere. RFI-nya diketahuin, ini reaksi katodenya. Nah, yang dicari waktu, berarti pakai rumus yang tadi, cuman waktunya nggak ada. Kita jawab. Yang pertama, kita cari massa ekivalennya dulu dari FP. 55,85 dibagi N. Ini berapa? 3. Nih. 3 kan? Sama dengan 18,62. Nah, udah gitu tinggal masukin ke rumus aja. Berarti G-nya sama dengan I dikali. Kenapa sih? I dikali T, rumusnya kan 96.500 dikali FE dari FE. G-nya udah ada kan? 5,6 sama dengan I-nya 5 ampere. Nah, dikali T per 96.500 dikali 18,62. Hasilnya berarti nanti ketemu kayaknya 5.804 detik. Jangan lupa ya, satuannya harus detik.